Ya, sahabat pekerja, kembali dengan saya Ari Solputra. Kalau tadi kita bicara tentang sebuah spirit maraton, ada sisi leadership, ada 2045, yang semuanya itu merupakan bagian dari milestone kita. Yang artinya kita mungkin antara 20 sampai 30 tahun lagi kita akan mendapat jadi benar Indonesia emas. Dan itu harus dimulai dari langkah pertama. Apa itu langkah pertama? Adalah kita mulai menentukan bahwasanya kita ingin jadi apa. Karena tadi 2024 adalah turning point. Karena kalau kita tidak pernah mau merubah, ya kita tidak akan berubah. Otomatis berarti kita mulai dari diri kita dahulu dan kita akan bisa berjuang. Dan Bang Sodikun, ini kan hal menarik ini kan. Bicara bab mimpi itu sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kalau dalam istilahnya itu ada sisi sengsara, ada sisi kenikmatan, gitu kan. Ada istilah sengsara membawa nikmat, ya kan. Nggak mungkin sebuah kenikmatan tiba-tiba kalau tidak melalui proses yang tadi, yang rintangan, halangan dan segala macam. Kalau dari sisi Bang Sodikun sendiri untuk membawa SPI ini menjadi pemain, bukan penonton, apalagi tidak nonton gitu kan. Kira-kira gerbong SP ini mau dikemanain ini Bang? Gitu Bang. Ya, kalau kita ini kan memang tujuannya kan adalah mencerdaskan dan memberdayakan pekerja. Ya ke depan kita inginnya kita rangkul semua, baik teman-teman yang ada di golongan kanan, tengah, kiri, kita akan rangkul. Karena kan kita ingin melihat Indonesia ini 2045 ini kan menjadi Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Setidaknya para founding father ini merasa perjuangan mereka itu walaupun dengan tertatih-tatih ada perubahan-perubahan tetap kita luruskan. Ini harapannya bahwa kalau kami di gerbong SPI akan concern untuk benar-benar merangkul semua federasi, konfederasi, dan juga mulai melibatkan para mahasiswa, gerakan mahasiswa untuk ayo kita persiapkan Indonesia emas 2045 ini. Kita punya time, kita masih punya waktu untuk memperbaiki di 2024, next baru kita tata untuk mencapai sampai 2045. Karena waktunya tinggal sebentar lagi, 23 tahun lagi. Dan tidak terasa, kita sama-sama menjadi generasi reformasi ini sudah 23 tahun. Ya, ini tantangan buat kita. Dan kita, kalau kita melihat sebuah hal yang salah, kita terus diam saja, itu kan kita lemah iman. Ya sekarang kita harus turun gunung. Dengan semua keterbatasan kita, mudah-mudahan Sang Maha Pencipta ini kan nanti akan memberikan jalan-jalannya. Mudah-mudahan niat kita lurus sehingga apa yang menjadi harapan bagi generasi ke depan ini benar-benar bisa terwujud. Berarti kalau kita bicara tentang Indonesia Emas 2045 itu kan berarti kita mengajak merangkul kita mengajak merangkul untuk yuk sama-sama. Oke, perbedaan itulah sebuah sunatullah, sebuah hal yang keniscayaan. Tetapi kalau kita punya tujuan yang sama, dengan harapan yang sama, dengan gerbong yang sama, insya Allah yang kita akan lakukan itu pasti lebih baik, gitu kan. Dan ini sebenarnya menjadi spirit kan, semangat dari SPI ini, sahabat pekerja Indonesia, untuk bisa mengedukasi para pekerja, mengedukasi bangsa, seperti kembali ke cita-cita awal founding father kita. Nah, pertanyaan begini Bang, kan tidak mudah ya, tidak gampang ya. Memang ini kan sebuah halangan rintangan yang panjang. Tapi saya yakin ini akan bisa mudah kalau kita open mind. Nah, apa sih langkah ibarat itu kan kalau kita punya mimpi 2045 itu, walaupun tadi sudah dibilang sempat disinggung 2024 gitu kan. Tapi kan dalam kondisi pandemi sekarang ini kan agak susah ini. Kemarin ada demo Omnibus pun misalkan seperti itu kita habis gitu kan. Artinya belum bisa lebih banyak berbuat.
Ya. Nah, kira-kira bisa nggak? Ini kan tetap dengan kondisi pandemi, protokol kesehatan, tetapi kita bisa merangkul seluruh elemen ini. Gimana? Yes. Ya, sekarang ini kan sudah masyarakat ini kan sudah boleh dibilang generasi old maupun sampai dengan generasi Z sekarang ini kan sudah online semua. Ini ya edukasi ini nanti akan kita masifkan di dunia digital. Sehingga mimpi-mimpi kita itu bisa kita tata lagi. Dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Tinggal kita melangkah demi tahap, ada kesalahan kita perbaiki, ada perbaikan terus nanti kita perbaiki lagi. Ya tatanya ya kita nanti ada 3 tahun ini yang kita persiapkan ya pelan-pelan kita sedang tata dan kita sedang godok sehingga nanti endingnya adalah 2045 kita punya presiden yang benar-benar bisa untuk memperbaiki Indonesia dan menyiapkan menjadi Indonesia emas. Kalau Turki itu bisa terjadi kan dari sebuah kekacauan, kondisi yang di sana sangat benar-benar mengalami proses kemunduran. Buktinya dengan satu pemimpin yang mempunyai kapasitas. Jadi saya melihat begini, kekuasaan itu hanya akan diberikan dengan mudah. Dan dia akan ditambah kekuasaan itu ketika kekuasaan itu tidak buat pribadinya ataupun kelompoknya. Maka ya saya merasa Sang Maha Pencipta itu dia akan memberikan amanah itu untuk memperbaiki yang lebih besar. Gitu menurut saya, pandangan saya. Jadi selama ini kalau ketika pemimpin itu tidak memberikan artinya kekuasaan itu dia hanya menggunakan buat pribadinya dan kelompoknya, dia nggak akan diberikan kekuasaan yang lebih besar lagi. Dan kita harus bisa untuk memilih pemimpin ke depan itu yang seperti itu. Dan kita nanti bisa didik beberapa pemimpin yang dia punya kapasitas, punya track record bahwa dia berjuang, dia berkorban, dan dia mengambil manfaat dari kekuasaan itu bukan untuk pribadi dan kelompoknya. Itu parameternya. Maka kekuasaan itu akan diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Sama seperti Presiden Erdogan, dia buktikan menjadi wali kota, gubernur, dan berikutnya percaya kekuasaan. Dan dia bisa merubah dari sistem tadinya parlementer bisa presidensial. Dan dia sudah bisa buktikan dalam waktu 20 tahun lebih Indonesia Turki menjadi negara superpower penguasa Konstantinopel saat ini. Indonesia juga mungkin karena kita punya sumber daya, karena kita punya bibit-bibit pemimpin yang kita lihat saja, nanti kita lihat di antara 3 atau 4 pemimpin siapa, dan kita dari sahabat kerja Indonesia ini akan benar-benar memilih pemimpin yang akan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Berarti kalau di Turki itu merubah sistem dahulu itu perlu persepanjang. Sementara Indonesia kan sudah ada modal namanya presidensial gitu kan. Cuma memang belum dioptimalkan. Nah, tugas kita hari ini adalah sebenarnya memaksimalkan itu sehingga 2045 kita bisa jadi negeri superpower. Kira-kira gini Bang, ini kan kondisi lagi pandemi ya kan. Yang namanya dulu pengangguran 2,3 juta, sekarang sudah tembus dari hampir 10 juta gitu kan. Artinya kalau kita lihat yang terdampak tentu para pekerja, para karyawan gitu kan. Nah, ini bagaimana ini Bang untuk kita memberdayakan mereka? Karena SPI tadi kan bicaranya mengedukasi, memberdayakan. Apa yang harus kita edukasi dan kita berdayakan? Sebenarnya ini momentum lah Indonesia ini untuk bisa menarik diri dari permainan dari 2 negara besar, Amerika dan China. Satu hal saja itu untuk alat-alat kesehatan dalam kondisi pandemik ini, sarung tangan aja, glove aja, itu kan dibutuhkan itu miliaran bahkan billion. Tapi kenapa yang menjual malah bangsa Vietnam, Malaysia, Thailand, Cina, yang sumber daya bahan bakunya dari Indonesia? Ini kan nggak masuk akal. Jadi sebenarnya kalau pemerintah punya goodwill, gue bikin dong, gue bisa bikin di sini nih, setiap provinsi bikin, bisa ekspor. Artinya begitu. Kalau kita punya dari sisi kemampuan goodwill yang kuat,
Indonesia nggak seperti ini. Ya. Pengangguran tuh bisa diatasi, langsung shifting. Ya. Misalnya pabrik ini tadinya dia misalnya manufaktur apa, Ya. buat apa, itu kita langsung bisa shifting, langsung jadi glove. Ya. Itu bisa dilakukan gitu. Jarum suntik, Ya. banyak. Jadi shifting itu bisa cepat dilakukan kalau pemerintahnya bisa cepat mengantisipasi. Ini sudah setahun, bos, Ya. ibaratnya. Jadi kalau kita ingin merubah 10 juta ini agar semua bisa bekerja, bisa. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Ya. Berarti kuncinya saat bekerja ini ada kemauan dari pemerintah untuk shifting. Mungkin terakhir Bang, sambil kita minum nih, santai dan kita serius-serius terus gitu ya. Apa nih Bang pesan-pesan buat para pekerja kolonial atau pekerja milenial, pekerja zoomer yang hari ini ada yang terdampak, tapi masih ada juga yang optimis agar Indonesia Emas 2045 itu betul-betul terwujud dari sekarang, bukan nanti gitu Bang. Ya. Kita harus melihat dengan secara realita bahwa teman-teman pekerja harus menyadari bahwa kondisi pandemi ini akan berjalan lama, bisa 5-10 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat trennya di dunia ini juga, ini sudah ada pergerakan perang antara di Suriah. Ini harus kita perhatikan juga bahwa pekerja juga harus membaca geopolitik. Jadi bukan hanya sekedar bekerja saja. Jadi para pekerja harus siapkan anak-anaknya untuk shifting. Bagi mereka yang punya lahan di kampung halaman harus bangun. Jadi kita harus membuat komunitas-komunitas desa. Jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu harus benar-benar sekarang harus dipersiapkan. Kita nggak tahu 3 tahun, 4 tahun ke depan, nuclear war juga kita nggak tahu. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang. Dan itu bukan hal yang tiba-tiba nanti kita kaget-kaget, tiba-tiba nanti ada nuclear war misalnya. Jadi sekarang harus para pekerja itu harus pandai juga geopolitik dan fenomena ibaratnya prediksi-prediksi ke depan ini juga harus bisa dibaca. Shifting, anak-anaknya harus diajarkan untuk menjadi shifting ke online, pekerja online yang dia bisa menghasilkan, sehingga benar-benar ke depan para pekerja itu bisa cerdas dan bisa memberikan solusi-solusi untuk dirinya dan orang lain. Sahabat pekerja, tadi Bang Sodikun sudah menjelaskan pada kita bahwa kesiapan kita itu jangan hanya dilihat dari diri kita sendiri. Kita harus bisa baca geoekonomi, kita juga harus bisa baca geopolitik, bisa juga kita shifting, bisa juga kita mempersiapkan apa yang kita punya hari ini. Jika kita punya hari ini lahan, itulah yang kita bisa rubah lahan. Jika kita punya hari ini adalah kemampuan kita, itu yang harus kita rombak lagi. Jika kita punya kemampuan jati diri dan segala macam, itu yang kita pertahankan. Artinya, di setiap langkah kita, ujungnya harus jelas. Lalu kita tarik ke sekarang apa yang kita punyai untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Terima kasih sahabat pekerja dalam OPEC, obrolan pekerja. Hari ini dengan narasumber luar biasa, Sekjen SPI, sahabat pekerja Indonesia. Baik, sambil kita minum terakhir Bang. Ini luar biasa ini, sampai kita ternyata ini udah di ujung ternyata. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang masa depan Indonesia itu selalu menyimpan optimisme walaupun di tengah pandemi. Tetap kita bisa, ibaratnya itu adalah riding the wave gitu kan. Kita berselancar dalam sebuah gelombang yang bukan cuma sekedar Cina dan Amerika sebagai superpowernya. Kita akan lepas masuk ke tikungan Indonesia Emas 2045. Tetap dengan saya Hari Sodputra dalam OPEC, obrolan bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.